Ayah itu pejuang keras. Ayah itu adalah suami yang terbaik menurut saya. Dia adalah suami yang bertanggung jawab. Dia berjuang untuk keluarga. Sebagai menantu saya, dia adalah seorang yang gigih, berjiwa besar, tidak pernah kenal menyerah. Yang saya tahu apapun dia kerjakan demi membangun keluarga. Sayang sama keluarga, terutama sama ibu. Beliau tidak pernah menyerah dalam segala hal. Usaha apapun beliau jalankan. Nah, saya mengenal Pak Jainal itu sosok yang memang ada kemauan untuk berubah. Seorang yang luar biasa menurut saya. Masya Allah, beliau adalah seorang mantan tukang ojek, mantan gojek. Tapi yang saya salut adalah kegigihan beliau. Dari awal menjalankan semangatnya tidak pernah pudar. Karena itu saya sempat memberi julukan itu Jainal Venom ya. Salah satunya ini ya, kondisinya itu dulu sempat dikejar-kejar oleh debt collector ya kan. Nah, sebetulnya satu ketika debt collectornya itu mendatangi tempat saya ke sini. Sebelum itu Pak Jainal melapor saya, "Pak, saya dikejar-kejar orang." "Oke, suruh ke sini aja." Ya. Selanjutnya datanglah dia ke sini dan ternyata katanya bukan mau nagih hutang ternyata, tetapi dia tahu dari media sosial tentang Pak Jainal. Akhirnya yang luar biasa, orang tersebut itu bergabung. Pak Jainal itu nggak kenal lelah gitu. Alhamdulillah capaiannya sekarang luar biasa ya, dan patut dibanggakan dan pastinya menjadi kebanggaan daripada kedua orang tuanya, kepada ibunya terutama ya. Saya mengenal orang tuanya, keluarganya, saya kenalin dan saya salut lah dengan perjuangan Pak Jainal, dan tentu saja doa restu dari ibunya yang saya tahu itu luar biasa doanya itu. Ayah adalah suami yang is the best. Terima kasih. Ayah bertahan untuk keluarga kita. Terima kasih. Ayah sudah menjadi ayah yang baik untuk anak-anak, menjadi imam yang terbaik. Terima kasih ayah. Dulu naik di gerobak, sekarang dulu bisa naik mobil. Dulu tinggal di rumah yang roboh, sekarang dulu bisa tinggal di rumah kasur yang bagus. Terima kasih. Terima kasih semuanya ayah. Dulu sayang ayah. Hidup bukanlah menunggu badai di saat reda, tapi hidup bagaimana kita bisa menari di tengah badai. Abang, Apa, Po? buat apa empompo di mari bang? Dah, kita kan orang Betawi, Po. Kalau orang Betawi nih, Po, kumpul-kumpul begini nih, kalau kagak adu pontun, kayaknya kurang abdol nih, Po. Setuju ya? Ya po, bang. Ayam Bangkok punya si Atun.
Tiap malam dikandangin. Kalau abang ngajakin aneh adu pantun, sampai malam bang, amin jabanin. Ikan pepes, ikan teri. Kalau kagak ada PTBS, Jenal Mall bakalan limari. Bang, kok gondang dia balik ke Cikini. Gaya lu bang kayak orang kaya. Baju lu nih minjem sama Bang Jalipan, gue tahu bang. Main lenong di arak Tanjidor. Lu punya mulut jangan asal ngomong. Gua ini Luxury Ambassador. Loh, kok lu ngegas bang? Bang, arak-arakan pakai Tanjidor. Paling enak pakai gendang. Lu enak Luxury Ambassador. Nah aneh bang, pala mau pecah banyak utang bang. Bagaimana bang? Makan kentang buahnya tomat. Kalau empok mau lunas utang, kudu demen baca solawat. Solawat bang? Iya solawat. Lunas utang? Iya bisa lunas utang gara-gara solawat. Nyok pak yuk, nyok. Yuk kita selawat yuk. Nyok. Yuk Bapak Ibu kita berselawat sama-sama Bapak Ibu. Bangkit berdiri. Mustafa. Ayo semangat Bapak Ibu. Ya Robi Bil Mustafa. Yang paling semangat, paling bahagia. Ya Robi Bil Mustafa balik mangko di danau wabilana Muhammadun sial karomi cintamu ya Allah padamu nama nabimu ampunilah dosaku wujudkan harapanku ya Allah ya Robi asa iwada Robi siapa yang cinta pada nabinya masih bahagia dalam hidupnya. Hidup Muhammadku. Bapak Ibu, semangat Bapak Ibu. Muhammadku, janganlah seruanku. Aku rindu padamu Muhammadku. Kau ajarkan hidup ini untuk saling mengasihi. Ku tanamkan dalam hati, ku amalkan sejak kini. Ya Rasulullah. Pada nabinya masih bahagia dalam hidupnya. Muhammadku, janganlah seruanku. Aku rindu padamu Muhammadku. Anda yang pakai topi terbalik, Anda yang pakai anting satu, Anda yang pakai tato, Anda punya hak yang sama untuk mencintai Rasulullah. Seruanku, aku rindu padamu Muhammadku. Muhammadku, dengarlah seruanku. Aku rindu Muhammadku, Muhammadku. Mustafa. Ayo yang keras Bapak Ibu ikutin. Lebih keras lagi. Balik makosidana wabirlana mamado wasi al-karomi. Muhammadku, dengarlah seruanku. Aku rindu wajahmu Muhammadku. Ya Allah, mari kita angkat tangan semua ya Allah. Setelah kami manggil namamu ya Allah. Pak Haji Sulam makan tomat. Yang jawab salam, I love you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau sapa dulu nih calon-calon juara champion selanjutnya. Yang sebelah kanan saya, tunjukkan semangatmu.
apapun kondisi Anda hari ini, 1 tahun, 2 tahun ke depan, Anda lah yang akan ada di sini. Apa kabar? Sebelah kiri saya, jangan sampai mau kalah. Tantangan Anda, perjuangan Anda hari ini, insya Allah 1 tahun, 2 tahun ke depan akan terbayar luksuri 1 miliar. Apa kabar? Luar biasa. Semuanya yang hadir di ruangan ini tanpa terkecuali, siapapun Anda yang saat ini sedang berjuang, 1 tahun, 2 tahun ke depan, Anda lah yang akan berada di panggung megah ini Bapak Ibu. Semuanya, apa kabar? Luar biasa. Semoga hajat-hajat dan doa dan hajat-hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, perkenalkan, nama saya Jainal. Kadang biasa dipanggil Antonio. Nama baru lagi Pak Haji. Namanya juga fenomenal, bikin logo-logo setelah sendiri aja. Bapak Ibu, saya anak kedua dari 7 bersaudara. Berharap 7 saudara saya hadir di ruangan ini. Tapi qadarullah hanya kurang lebih 4 orang yang bisa hadir. Semoga yang hadir hari ini menyaksikan saudara kandungnya berada di panggung yang paling megah ini dan termotivasi. Karena Bapak Ibu di antara yang hadir ini mereka belum bergabung. Semoga saudara saya diberikan hidayah. Amin. Dan kepada siapapun Anda yang hadir di ruangan ini, kepada saudara-saudara kandung yang belum bergabung, belum membukakan hati terhadap bisnis ini, semoga Allah dapatkan hidayah buat mereka bergabung di bisnis yang sangat luar biasa ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, saya terlahir dari sosok kedua orang tua yang luar biasa Bapak Ibu. Ayah saya seorang yang buat saya keren banget Bapak Ibu. Kenapa keren? Bayangin, pekerjaannya cuma tukang air keliling Bapak Ibu. Penghasilannya pas-pasan, tapi anaknya banyak. Anaknya 7 Bapak Ibu. Saya anak kedua. Tapi sayangnya beliau sudah wafat sejak tahun 2002. Saya yakin walaupun jasadnya tidak melihat anaknya ada di panggung ini Bapak Ibu, saya yakin rohaninya melihat anaknya dan bangga dan mengatakan, saya bangga melahirkan dan memiliki anak seorang Jainal Venom. Semoga almarhum ayah saya Dalih bin Soleh husnul khotimah. Dan ibu saya sosok seorang perempuan yang buat saya adalah perempuan terhebat Bapak Ibu. Saya bersyukur terlahir dari rahimnya yang luar biasa Bapak Ibu. Sosok yang dikenal dengan Ma Aku Racing. Selalu bikin sensasi. Usianya udah 76 tahun. Tapi berasa seperti usia 21 tahun baik dia mah. Semangatnya itu Bapak Ibu. Dia kagak sadar giginya udah ompong Pak Bu. Tapi kalau ngomong Pak anak muda serasa masih ABG. Itulah emak saya. Hari ini beliau hadir. Tepuk tangan buat bunda saya, Emak Hajah Jainab. Beliau pernah dagang sayur keliling Bapak Ibu. Saya tahu persis. Waktu saya SD sempat ngikut beliau dagang. Ikut junjung sayur, ngangkut barang dagangannya. Terkadang diomelin juga Pak sama emak saya. Karena saya orangnya nggak tegaan Pak. Emak yang dagang asal ada bocah nangis saya bagi Pak. Asal dia bocah nangis dibagi. Emak saya nanya, lah lu kenapa Tong bagi-bagi? Kasihan emak nangis. Lah itu dagangan emak Tong. Tapi luar biasa. Saya diajarkan jiwa pedagang dari kedua orang tua saya. Bapak saya pedagang, emak saya pedagang. Dan akhirnya singkat cerita Bapak Ibu sekalian, akhirnya pun saya ngikutin jejak orang tua saya. Setelah lulus SMA, saya bekerja di sebuah pabrik
Tapi yang namanya jiwa dagang, orang betah pak kerja, betul nggak? Betul nggak? Orang jiwa dagang pak kagak betah ditunjuk-tunjuk Bapak Ibu. Nggak betah disuruh-suruh, pengennya punya usaha sendiri. Karena kalau orang dagang pak, itu setara dengan pengusaha kecil. Walaupun dagangnya dagang cilok. Sekecil-kecilnya usaha kita, kita bosnya, betul nggak Bapak Ibu? Tapi setinggi-tingginya kita sebagai karyawan, ya tetap aja jadi karyawan. Penghasilan mentok di plafon. Betul apa ora? Yang ngomong Bapak ya Bapak Ibu. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, tapi alhamdulillah pada saat saya bekerja itu, saya ketemu jodoh yang luar biasa. Perempuan yang sebenarnya saya nggak kenal Bapak Ibu. Kok bisa kenal, bisa jadi jodoh? Bapak Ibu, saya senang ngaji Pak. Dari SMP, SMA saya demen ngaji Pak. Sampai sekarang saya demen ngaji SLC. Jadi saat itu Ustadz saya bilang, Bang Nyenal siap nikah. Kalau ngomongin siap, ya siap baik Pak. Tapi ngomongin kantong, belum siap. Tapi kalau ngomongin sunnah, yang penting siap, Allah akan berikan rezeki bagi orang yang siap nikah. Alhamdulillah saya ditaruh sama guru ngaji saya. Nggak pakai lama, sebulan akad langsung nikah Pak. Sebulan doang Pak nikah. Tapi karena niatnya lillahi ta'ala, Allah panjangkan perjodohan kami Bapak Ibu. Alhamdulillah setelah punya anak, saat itu saya masih bekerja Pak. Waktu saya masih bujang, pinter-pinter Pak, ngatur-ngatur duit masih bisa ngasih orang tua. Pas punya anak Pak, mikir-mikir Pak, yang dibagi-bagi uangnya pas-pasan. Ya kita bukannya pelit sama orang tua ya. Ya mak, maaf ya Maya. Bukannya pelit mak, buat dapur jenal aja masih kurang mak. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, kepengen saya membagi orang tua Pak rezeki. Akhirnya saya putuskan untuk resign dari pekerjaan saya. Dan saya akhirnya Pak bekerja. Saya bilang kepada Mak jenal mau berhenti kerja, mau jadi wira swasta. Mak saya orang tahu Pak, saya wira swastanya apaan. Tapi saya pengen menutupi kondisi saya saat itu Bapak Ibu. Akhirnya saya hijrah ke daerah Ciputat, Tangerang Selatan. Saya pikir jadi pengusaha wira swasta itu enak. Tapi gak punya modal Pak. Tapi keinginan besar Pak, pengen menjadi pengusaha. Akhirnya Pak, saya jadi pengusaha. Jadi tukang koran. Saya dagang koran keliling Pak. 2 tahun saya dagang asongan. Kagak betah jualan koran, saya pindah ke dagang TTS. Ngerti orang Pak TTS Pak? Teka-teki silang. Siapa yang suka ngisi kotak-kotak 4 huruf awalnya A. Yang biasa beli di Blok M jangan-jangan belinya sama saya tuh. Saya suka mangkal di terminal Blok M jalur 6. 2 tahun asongan itu bukan hanya jualan tete saja Pak. Pernah juga saya jualan tahu kedong-dong kayak Bang Slamet Asmadi. Cuma dia sombong banget Pak waktu itu ketemu sama saya. Orang ngenalinnya pas saya satu panggung di sini sebagai luxury 1 miliar. Saya juga pernah dagang tape keliling Pak. Kalau orang Bandung bilang peyem. Tapi bukan peyempuan. Peyem tape Pak. Nggak puas dengan dagang tape, penghasilannya pas-pasan karena itu masih punya bos Pak. Akhirnya saya punya niat pengen punya usaha sendiri. Emang niatnya saya pengen punya usaha sendiri Pak. Akhirnya Pak dengan bermodalkan uang hasil punya dagang TTS itu Pak, saya puter-puter Pak. Saya beli gerobak dan gerobak itu saya gunakan untuk jual mie ayam Pak. Dagang mie ayam kurang lebih keliling 5 tahun Pak. Tapi saya merasa Bapak Ibu, dagang mie ayam itu saya menjiwai banget Bapak Ibu. Asli Pak, swear janji. Saya demen masak Pak. Paling demen Pak namanya gongseng, masak-masak paling demen Pak. Biarpun lanang Pak, tapi doyan masak. Betul nggak Mak? Betul nggak Mah? Sayangku. Sampai anak saya bilang Pak, kalau masakan ayah enak, kalau masakan mama kadang-kadang kagak enak, kadang-kadang enak. Ngaku lu tong. jangan kemarin di rumah doang ngaku. Di sini benar-benar alhamdulillah Bapak Ibu. Saya senang masak Bapak Ibu. Singkat cerita Pak, karena saya menjiwai dagang mie ayam. Saya suka, mohon maaf Pak,
curi ilmu orang lain. Saya kalau ada tukang mie ayam yang mangkal Pak, yang parkirnya banyak, yang pengunjungnya banyak, itu saya cobain. Saya icip-icip. Ini rasanya apa di dalam mangkoknya nih? Kan muka gue muka desa Pak, tapi rasanya rasa kota. Lidahnya lidah kota. Punya selera tinggi Pak. Akhirnya kalau saya minta resep sama tukang mie ayam kan orang bakalan dibagi Pak. Resep itu rahasia. Tapi saya punya resep insting, wah ini jangan-jangan mie ayamnya ini pakai bawang putihnya bukan bawang putih yang biasa. Tapi bawang putih yang cutting. Wah, mama pasti bawang putih cutting lebih ngerti. Terus bumbunya begini-begini. Akhirnya Pak, saya terapkan resep itu Pak pada dagangan saya. Sehingga cerita Pak, saya memiliki resep yang lumayan lah. Setahun, 2 tahun omset saya makin bertumbuh. Dari mulai ngelayanin 10 mangkok, 50 mangkok, sampai pernah suatu ketika akhirnya pada saat saya keliling itu pernah ngelayanin 200 mangkok Pak. Wow, saya punya perasaan, wah ini nih jangan-jangan nih bisnis atau usaha yang bakalan bisa bikin kaya nih, bisa mewujudkan impian keluarga saya. Akhirnya Pak, dengan memberanikan diri saya mangkal Pak di sebuah tempat. Bermodalkan tenda sederhana Pak, saat itu saya dagang di jalur pipa gas yang notabene tidak ada pemiliknya, cuma punya tanah pemerintah. Saya mangkal Pak, setahun 2 tahun omset makin meningkat Bapak Ibu. Yang tadinya saya ngelayanin sendiri kewalahan Pak, akhirnya saya memberanikan diri buka lowongan pekerjaan. Tapi karyawan saya bukan siapa-siapa Pak. Adik saya, ponakan saya, adik ipar saya, pokoknya turut-turut keluarga saya aja Pak yang saya tawarin. Alhamdulillah paling tidak saya bisa membantu keluarga saya untuk menciptakan pekerjaan Bapak Ibu sekalian buat mereka. 7 tahun berjalan Bapak Ibu, yang tadinya karyawan 1 sampai 2009 itu pernah sempat punya 6 karyawan Bapak Ibu. Jelek-jelek ini pernah jadi bos Bapak Ibu. Walaupun cuma 6 orang, ya kalau dibandingkan Pak Haji mah jauh lah. Tapi buat saya Pak, udah luar biasa. Saat itu saya berpikir, wah saya bakalan sukses nih. Karena omset saya bagus, akhirnya Bapak Ibu saya memberanikan diri untuk mengajukan pinjaman di bank. Merasa mampu, merasa hebat buat bayar cicilan. Walaupun levelnya gak kayak level Pak Haji pinjamannya. Saya cuma 75 juta Pak saat pertama tuh pinjaman. Tapi 75 juta itu saya tidak alokasikan buat nambah usaha. Tapi buat membeli sebidang tanah yang saat itu saya beli percis di depan kontrakan waktu saya tinggal Bapak Ibu. Alhamdulillah sebulan, 2 bulan cicilan lancar. Karena saat itu omsetnya satu hari 1 sampai 2 juta lah per hari. Ya cicilan 4 sampai 5 juta cincai lah. Betul gak? Penghasilan 2 hari 3 hari ketutup lah angsuran tersebut. Tapi qadarullah Bapak Ibu, ternyata mungkin ini teguran buat saya. Allah gak suka kalau saya tamak sombong Bapak Ibu. Suatu ketika angsuran baru berjalan kurang lebih jalan bulan ke-10 Bapak Ibu sekalian. Akhirnya ada peristiwa yang tidak saya bisa lupakan Bapak Ibu saat itu. Saat itu usaha saya difitnah oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab. Dan dari fitnah itulah akhirnya semua rencana saya berubah Bapak Ibu. Fitnahnya geli Bapak Ibu. Katanya di dalam panci saya itu pakai celana kolor. Aduh Pak. Tapi suka gak suka, kejadian itu nyata Bapak Ibu. Akhirnya omset yang tadinya 400 porsi setiap hari berturun menjadi 300 porsi. Berikutnya turun lagi menjadi 200 porsi. Enggak sampai 1 minggu Pak, yang tadinya 400 porsi berubah menjadi 5 porsi Bapak Ibu. Disitulah saya pusing Bapak Ibu sekalian. Saya berpikir sama diri saya sendiri. Kalau menghabiskan 5 porsi buat apa? Boro-boro buat bayar cicilan Bapak Ibu. Buat putar modal aja gak bisa. Hanya cukup buat bertahan hidup. Dan akhirnya karena saya berpikir punya otak pengusaha Bapak Ibu. Saya berpikir usaha apa yang saya lakukan sekarang.
Saya nggak pernah diam Bapak Ibu. Seumur hidup saya, tanya emak saya, tanya bini saya orang pernah nganggur Pak seumur hidup Pak. Ada tanggung jawab di dada saya harus bertanggung jawab buat keluarga saya yang saya cintai. Akhirnya Bapak Ibu, suka nggak suka, terima nggak terima, itu adalah menjadi kenyataan. Akhirnya usaha saya yang saya rintis 15 tahun bangkrut gara-gara isu kolor itu tuh. Makanya sejak itu Pak, sorry ya Mak, bukan dibuka kartu tuh. Sejak itu kalau ada di kamar mandi gelantungan sesuatu barang yang model begitu tuh, saya jijik Pak, saya buang ke kali Pak. Pokoknya siapapun yang naruh di kamar mandi yang entah dia lupa, pokoknya saya buang di kali atau tuh di tong sampah. Karena gedeg Pak ngeliat yang barang gituan. Tapi sama isinya kagak. Akhirnya Bapak Ibu, saya berubah profesi Bapak Ibu. Berubah profesi, saat itu saya bingung. Saya sering searching di Google, ada lowongan pekerjaan jadi ojek online. Dan saat itu benar-benar kondisi saya terpuruk Bapak Ibu. Bahkan saat itu saya nggak punya SIM. Bayangin Pak, ngaku pengusaha, mau apa SIM aja orang punya. Berarti pengusahaan. Alhamdulillah Bapak Ibu, setelah saya daftar dengan berbagai macam tantangan dan rintangan saat itu, akhirnya berubah profesi dan saya jadi ojek online Bapak Ibu. Muka saya nggak begini dulu Bapak Ibu. Hitam, demek, dekil. Sekarang alhamdulillah akibat produk yang baru 4 hari saya pakai produk Press Screen, muka saya jadi glowing. Saya press screen ya. Pokoknya begono dah. Yang penting muka gue sekarang glowing. Nggak apa-apa, muka nggak good looking, yang penting good rekening. Bapak Ibu, akhirnya saya nikmati proses Pak. Pokoknya karakter saya tuh setiap melakukan profesi apapun saya nikmati Pak, saya seriusin. Tapi Bapak Ibu sekalian, kurang lebih 1,5 tahun saya di ojek online Bapak Ibu sekalian. Hasilnya ya paling banter dapat cepek, 2 cepek. Sesekali sih dapat 300, tapi pantat sama jok nempel Pak saat itu Pak. Kalau orang Betawi bilang ledes. Alhamdulillah, tapi itu tidak mengurangi semangat saya Bapak Ibu sekalian. Suatu ketika karena penghasilan pas-pasan Bapak Ibu, saya lupa beban banyak yang ditanggung Bapak Ibu sekalian. Saya harus bayar tanggungan anak-anak, bayar sisa hutang. Dan satu ketika Bapak Ibu sekalian, karena saya bayar motor tidak lancar, akhirnya saya pernah mengalami kenyataan pahit Bapak Ibu. Setelah usaha saya bangkrut Bapak Ibu, ojek online yang baru 1,5 tahun saya lakukan itu pun sepertinya Allah nggak ridho kali ya saya jadi ojek online ya Pak. Kenapa Bapak Ibu? Motor saya saat itu mogok. Pada saat saya mogok Bapak Ibu sekalian, saya dicegat oleh 3 orang yang saya orang kenal Pak. Badannya serem-serem. Lalu dia stop, langsung dia matiin stop kontak saya, direbut kuncinya. Pak, mohon maaf, catatan kami motor Bapak 3 bulan nunggak. Mohon maaf, saya ambil unit Bapak Ibu. Akhirnya saya pasrah Bapak Ibu. Saya pasrah. Saya nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Bapak Ibu ketawa. Saya menangis Bapak Ibu saat itu. Kayaknya roman-romannya senang banget ya kalau gua susah ya. Bapak Ibu, akhirnya setelah motor itu ditarik, padahal pengen sedih saya ini Pak. Jadi orang bisa sedih. Setelah motor itu ditarik Bapak Ibu, saya bilang ke anak-anak, padahal anak-anak saat itu minta jatah uang sekolah yang sudah ditanyain sama gurunya. Ayah, sudah ditanyain. Kebetulan anak saya sekolahnya di swasta, 2 orang di saat itu di swasta, tapi tidak sampai
pembayaran lancar Bapak Ibu. Akhirnya saya bilang ke anak-anak saya, sabar ya nak, ayah sedang mencari uang. Karena motor itu ditarik leasing Bapak Ibu sekalian, akhirnya semua berubah. Semua rencana saya berubah Bapak Ibu. Dan saat itu Bapak Ibu sekalian, saya bangun tengah malam. Entah kenapa saya bangun saat itu tertidur lebih awal dan saya bangun tengah malam. Dan akhirnya saya adukan permasalahan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Jam 2 saya terbangun Bapak Ibu. Lalu saya ke kamar mandi. Saya ambil wudhu Bapak Ibu. Setelah ambil wudhu, saya sholat tobat 2 rakaat. Sholat tahajud 2 rakaat. Dan setelah sholat tahajud, saya adukan permasalahan ini kepada Allah. Ya Allah, Engkau telah tidak mengizinkan saya dagang usaha mie ayam sampai usaha saya bangkrut. Dan saat ini saya jadi ojek online pun motor saya ditarik leasing. Kenapa ini semua harus terjadi ya Allah? Engkau yang maha tahu berapa hutang yang harus saya bayar dan berapa beban biaya hidup yang harus saya keluarkan untuk keluarga saya ya Allah. Ya Allah, kalau memang dosa riba yang saya perbuat selama ini, ampunkan ya Allah. Hamba mohon ampun ya Allah. Hamba bertobat ya Allah. Berilah hamba jalan keluar ya Allah. Berilah hamba petunjuk jalanmu ya Allah. Saat itu saya hanya tinggal berdua sama ibu saya. Bapak Ibu, di saat itulah ada kata-kata samar dalam kuping saya Bapak Ibu. Seolah memberikan saya semangat. Jenal, jangan menyerah. Apapun yang terjadi, hidupmu harus terus berlanjut. Apapun rintangan dan tantanganmu, masa depan anak-anakmu jauh lebih penting ketimbang masalahmu. Saat itu Bapak Ibu sekalian semua, esok hari akhirnya ada seseorang yang menelpon saya. Beliau ternyata pernah menjadi pelanggan usaha waktu saya dagang mie ayam. Beliau telepon saya Bapak Ibu. Bang, masih ingat saya enggak? Mohon maaf, ini siapa? Saya Titin, pelanggan abang waktu abang dagang mie ayam. Lalu apa yang maksudnya? Bang, mau enggak? Saya tawarkan sebuah peluang usaha. Ada sebuah usaha yang bisa melunaskan hutang-hutang. Ada banyak orang yang menjalankan usaha ini hutangnya lunas. Dalam hati saya, Masya Allah Bu, ini yang saya cari. Ini yang saya cari selama ini. Dan bukan hanya itu Bang Jenal. Dari usaha ini banyak orang bisa kebeli rumah. Banyak orang bisa beli kebeli mobil. Dan bahkan banyak orang yang bisa memberangkatkan umroh Bapak Ibu. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, Bu, bisnis apa Bu namanya Bu? Tolong jelaskan saya. Beliau langsung katakan, besok bisa nggak ketemu saya Pak? Akhirnya saya putuskan untuk ketemuan besoknya dengan beliau. Dan akhirnya saya diketemukan sosok seorang mentor yang luar biasa. Sosok yang tidak bosan-bosannya membimbing saya. Tepuk tangan buat Bapak Hasan Basori. Setelah dijelaskan oleh beliau Bapak Ibu sekalian, akhirnya saya ambil keputusan. Tapi saya bilang, Pak Hasan, saya tidak gabung hari ini. Saya nggak punya uang, saya harus cari solusi dulu. Besoknya saya pulang Bapak Ibu sekalian dan saya cari hutangan. Singkat cerita Pak, masih ada orang yang peduli terhadap saya. Pelanggan mie ayam saya juga Pak. Ternyata usaha mie ayam itu menjadi wasilah saya juga Pak mendapatkan petunjuk dari bisnis ini Bapak Ibu.
Alhamdulillah Bapak Ibu, saya dapat pinjaman dan saya langsung bergabung menjalankan bisnis ini. Saya bilang setelah bergabung, Pak Hasan, apa yang harus saya lakukan setelah saya bergabung? Beliau menyampaikan, Pak Jenal cukup bekerjanya sebagai dakwah saja, menyampaikan saja, sedekah informasi saja. Itu yang saya lakukan Bapak Ibu. Prospek siapa saja. Bapak Ibu, saya semangat sekali. Besoknya saya langsung prospek Pak. Saya nggak pandang bulu. Adik saya prospek Pak. Namanya si Togar Pak. Padahal namanya Mahfud. Biasa dipanggil si Togar. Karena biasa demen bergaul sama orang Batak dia. Si Togar saya prospek. Dia bilang, Bang nanti gabung 2 hari 3 hari lagi. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, sambil menunggu adik saya gabung, saya prospek teman-teman saya yang lain. Tuh si Togar yang warna biru Pak, orangnya tuh. Tuh orangnya tuh. Sekarang orangnya orang datang. Bapak Ibu, akhirnya saya prospek teman-teman saya yang lain. Kata Pak Hasan, cari yang lain Bang Jenal. Emangnya orang cuma keluarga lu doang. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, saya menemukan sebuah pola yang saat ini sampai detik ini saya pakai pola itu Pak, untuk memprospek Pak. Polanya apa? Prospeklah orang yang tidak Anda kenal. Karena jumlah orang yang tidak Anda kenal lebih banyak ketimbang yang Anda kenal. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, setelah saya tahu prospek itu ternyata orang yang gak saya kenal itu lebih banyak ketimbang orang yang saya kenal. Besoknya saya undang beberapa teman ketemu di masjid, ketemu di pom bensin, ketemu di warung kopi. Pokoknya yang ada nyawanya saya ajak ke stokis Pak. Yang masih napak kakinya saya ajak ke stokis Pak. Nah ini Pak, di antara mereka ini Pak, yang pakai hijau, pakai baju hijau tuh Pak, sampai sekarang Pak, orang gabung Pak. Padahal Pak, waktu saya tawarkan usaha ini, dia bilang ini, Jenal, gue tunggu lu sukses dulu, baru gue gabung. Sekarang gue udah sukses Pak, ngomongnya bilang gak punya duit juga sama Pak. Alhamdulillah yang kiri dan kanan sekarang sudah bergabung sama saya, sekarang mereka sudah star ambassador semua Bapak Ibu. Alhamdulillah besoknya Bapak Ibu sekalian saya prospek lagi. Tapi ternyata Bapak Ibu sekalian semua, ternyata proses itu tidak selalunya mulus. Tidak selamanya mulus. Saya teringat suatu kejadian saat itu, saya lagi prospek Pak, teman ojol saya Pak, lagi pada kongkoy Pak. Kan kalau ojek kan sukanya kongkoy ya Pak, sambil nunggu orderan ya. Nah suatu ketika saya keluarkan flip chat Pak. Sambil saya jelasin dengan percaya diri Pak, karena saya yakin setelah dijelaskan Pak Hasan Basori, dijelaskan sama Bu Titin, kebayang Pak itu lunas hutang Bapak Ibu. Kebayang Pak itu punya mobil cash, kebayang Pak itu punya rumah cash. Kebayang Pak bisa memberangkatkan umroh. Jadi yang saya lihat, yang nolak saya orang pikirin Pak. Akhirnya yang penting saya prospek. Nah suatu ketika ada teman ojek online saya ngomong begini Pak. Kalau lu sampai dapat Pajeronal, gua keliling Monas telanjang bulat katanya. Saudara, padahal dia teman tongkrongan saya Pak waktu saya mangkal ojek online. Tapi saudaraku semua, apa yang dikatakan teman seprofesi saya bukan jadi penghalang dan membuat saya pantang menyerah Bapak Ibu. Justru saya katakan dalam hati saya harus bergerak. Saya harus buktikan kepada dia. Apa yang dikatakan salah. Jenal yang benar. Alhamdulillah Bapak sekalian, sampai sekarang dia masih ngojek Pak. Alhamdulillah Bapak Ibu. Bukan hanya itu Bapak Ibu. Saya tipe orang yang manut sama mentor. Karena itu rumus sukses Pak. Udah ATP saja Pak. Amati, tiru, plak. Kalau kita belum menemukan pola Pak, udah niru aja niru. Nyontek aja Pak. Kalau dulu kita sekolah diomelinin Pak sama guru, sekarang wajibkan nyontek. Itu garansi sukses Bapak Ibu. Singkat cerita Bapak Ibu sekalian, ternyata rumus sukses bukan hanya kerja keras Pak. Ada acara yang luar biasa, itu namanya SLC Pak. Dari pertama kali saya ikut PTBS Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah baru selama 5 tahun saya di PTBS, baru 5 kali saya absen Pak. Ikut SLC. Saya bukan cari muka Pak kepada leader. Apalagi kepada mentor, bukan. Saya ngaku Pak, saya banyak dosa. Saya masih banyak salah. Dan saya
tahu Pak, semuanya karena pertolongan Allah. Sehebat apapun tenaga kita untuk berjuang di usaha ini, kalau Allah nggak ridho, kalau Allah nggak nolong kita, nggak bakalan Pak dapat sukses Bapak Ibu. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, ternyata kerja keras, ikut presentasi, ikut SLC, presentasi lagi, SLC lagi. Alhamdulillah tim saya bertumbuh Bapak Ibu. Makin hari makin bertumbuh, makin minggu makin bertumbuh. Setelah tumbuh, saya lakukan pembinaan, saya lakukan edifikasi, ikut SLC, ikut training, ikut SLC, ikut training, ikut SLC, ikut training, ikut presentasi lagi, pertemuan lagi. Itu yang saya lakukan Bapak Ibu. Sampai detik ini saya masih prospek, saya masih melakukan pembinaan, saya melakukan edifikasi. SLC jangan pernah ditinggalkan saudaraku. Kalau Anda ingin mendapatkan pertolongan, ikutlah SLC Bapak Ibu. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, perjuangan saya tidak sia-sia. 5 tahun saya berjuang di PT BES dengan keringat, air mata dan perasaan Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah membuahkan hasil Bapak Ibu. Setelah 5 tahun saya berjuang mengalami penolakan, penghinaan, diledek-ledek teman seprofesi. Alhamdulillah berbuah manis. Alhamdulillah 5 tahun ini saya sudah bebas lunas hutang Bapak Ibu sekalian semua. Saya tidak punya hutang lagi di bank, alhamdulillah. Dan dari usaha ini Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah. Dulu waktu saya masih ngojek Bapak Ibu, kalau pergi ke rumah silaturahmi ke rumah emas saya anak saya 4 Pak, udah pada gede-gede. Itu kalau naik motor kan kagak bakalan bisa ditumpangin barang-barang Pak. 2 motor Pak. Itu repotnya Pak kalau lagi hujan Pak. Yang satu berhenti di mana, yang satu berhenti di mana. Tapi saat ini Bapak Ibu sekalian, kalau kami mau ke manapun, saya bilang kepada istri, kepada anak-anak, "Nak, kita hari ini mau kemana?" Kenapa emang ya? Kita kan mobil ada 2 nih, mau pakai mobil yang mana? Kalau dulu Bapak Ibu saya bingung, mau pakai apa Pak untuk kemana-kemana. Sekarang mau pakai mobil yang mana untuk kemana-mana. Dulu Pak, saya Pak kalau jajan Pak lagi susah Pak. Punya uang 10.000, 20.000 mikir. Mau makan apa kita uang 20.000. Sekarang kita hari ini mau makan di mana anak-anak. Bapak Ibu, bukan hanya itu. Dulu rumah saya tidak seperti ini Pak. Saya pernah tinggal di rumah yang reos, hampir rubuh Pak. Dan pernah jebol temboknya Bapak Ibu sekalian. 10 tahun saya tinggal di rumah itu. Tapi alhamdulillah saat ini Bapak Ibu sekalian, saya tinggal di rumah yang lebih layak daripada sebelumnya Bapak Ibu. Ya. Rumah saya waktu tongkrongan Pajero ini orang pantas sih Pak. Pajero saya nilainya 500 jutaan, mobilio sama motor. Rumah saya nilainya cuma 200 juta Pak. Kagak pantas Pak kandangnya. Alhamdulillah dari usaha ini Bapak Ibu sekalian semua, alhamdulillah Allah karuniakan rezeki. Saya bisa membeli rumah senilai 1 miliar di daerah Tangerang Selatan Bapak Ibu. Inilah rumah saya sekarang Bapak Ibu. Dan bukan hanya itu Bapak Ibu. Seiring dengan perjalanan waktu, tim saya terus bertumbuh. Dan terus bertumbuh. Akhirnya Pak, saya dapat rezeki lagi Big Ambassador yang kedua. Saya gunakan untuk memberangkatkan keluarga saya 9 orang ke Tanah Suci Bapak Ibu. Alhamdulillah, saya melihat raut bahagia dan sedih bercampur Bapak Ibu pada saat mereka di Tanah Suci tawaf bareng bersama keluarga saya Bapak Ibu sekalian. Dan bukan hanya itu Bapak Ibu. Dulu waktu saya susah Pak, kalau jalan-jalan paling banter ke Ragunan Pak. Itu pun naik angkot. Sekarang Pak, kalau jalan-jalan kita mainannya luar negeri Pak. Dulu kita kalau jalan-jalan ke Gunung Kapur Pak, paling banter di daerah sisa yang Gunung Sindur. Yang isinya kapur Pak, belerang doang. Dan kemarin Pak di bulan Januari 2023, 2024 kami bisa jalan-jalan ke negeri yang katanya orang sejuk Pak. Yang ada gunungnya ada saljunya gitu loh Pak. Yaitu Turki Pak, bersama rombongan PT BES luar biasa. Tukang ojek jalan-jalannya ke Turki Pak. Alhamdulillah, insya Allah tanggal 9 Desember besok kami akan jalan-jalan lagi ke Cina. Menyusul rombongan yang ketiga dari PT BES Bapak Ibu. Bapak Ibu, alhamdulillah apa yang saya raih ini bukan karena saya yang hebat. Ini semua karena pertolongan Allah.
Alhamdulillah ya Allah, terima kasih atas segala rezeki yang Kau berikan kepada keluarga kami ya Allah. Dan Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada PT BES, perusahaan yang sangat luar biasa. Wabil khusus saya terima kasih kepada owner PT BES. Terima kasih Pak Haji. Sehat selalu Pak Haji. Semoga Pak Haji diberikan kesehatan dan PT BES terus berjaya. Semakin banyak orang yang hadir hari ini pengen merasakan luxury selanjutnya Bapak Ibu. Kita doakan beliau sehat sejahtera Bapak Ibu. Dan Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada sponsor saya, Bunda Titin Listina. Orang yang luar biasa yang mengenalkan usaha ini kepada saya. Dan saya terima kasih kepada mentor-mentor saya, Ibu Supina, Bapak Hasan Basori. Terima kasih, Bapak luar biasa. Mana Pak Hasan ya? Terima kasih Pak Hasan, salam hormat saya Pak Hasan. Pak Hasan luar biasa yang gak pernah bosan-bosan membimbing saya. Saya juga berterima kasih kepada mentor yang sangat luar biasa, Bapak Rio. Terima kasih Pak Rio yang sudah membimbing saya Pak Rio. Dan saya juga berterima kasih seorang perempuan yang luar biasa menjadi inspirasi saya. Di sela-sela beliau yang kurang sehat Bapak Ibu sekalian, tapi kalau ngomongin semangatnya mengalahkan orang yang sehat Bapak Ibu. Terima kasih Bunda Lilis. Bunda Lilis penyemangat kami. Bunda Lilis penyemangat perempuan-perempuan yang lain di PT BES. Kita doakan bersama semoga Bunda Lilis diberikan kesehatan saudara. Terima kasih juga kepada Coach Ruhan. Karena Bapak saya berada di panggung ini yang sudah membimbing saya menjadi pembicara sukses story. Dan saya terima kasih juga kepada Eyang Seroto, Pak Haji. Terima kasih Pak Haji Seroto, Anda luar biasa. Dan saya juga berterima kasih kepada tim yang luar biasa, tim The Venom. Anda luar biasa, karena Anda lah jenal ada di panggung ini. Terima kasih, salam hormat dari saya. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Al, kepada Bapak Rapi. Terima kasih kepada Bapak Sarun, Pak Haji Adi, Mbak Ica dan semuanya teman-teman yang tidak saya sebutkan satu persatu. Dan saya juga terima kasih kepada tim yang hadir hari ini. Kepada tim Mujahid dari Padang, kepada tim sahabat Karib, dimanapun Anda dari mana, dari manapun Anda berasal, datang ke tempat ini saya doakan semoga tahun depan Anda lah sebagai peraih luxury selanjutnya. Bapak Ibu, di kesempatan terakhir ini saya ucapkan terima kasih pada sosok seorang yang luar biasa. Sosok yang telah melahirkan saya. Sosok yang telah menyemangati saya di saat saya sulit Bapak Ibu. Beliau adalah keramat dalam hidup saya. Yang tidak bosan-bosannya mendoakan saya di saat siang dan malam, di saat anaknya sedang kesulitan Bapak Ibu. Doa orang tua ternyata adalah kepanjangan tangan dari ijabah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat sekali Bapak Ibu saat itu kejadiannya 6 tahun yang lalu. Saat itu motor saya mogok Bapak Ibu. Motor saya mogok dan saat itu saya nggak punya uang. Sepeser pun tidak punya uang. Dan saya bilang kepada orang tua saya, kenapa Lunal nangis? Saya bilang, Pak, Mak, motor saya mogok. Saudaraku, di depan mata kepala saya, beliau mencopot barang yang ada di lehernya saudara. Lalu digenggam di tangan saya. Ini jual jenal. Ini jual jenal. Mak udah gak punya apa-apa lagi. Hanya ini yang mak punya jenal. Pakai buat benerin motor lo. Saat itu motor saya mogok saudara. Saya gak punya uang sama sekali. Ini jual jenal. Hanya ini emak yang punya. Harta yang satu-satunya yang ada di leher. Mudah-mudahan ini bisa membantu. Hadirin, pada kesempatan hari ini izinkan saya memanggil orang tua saya. Saya akan menggantikan kalung yang beliau korbankan untuk saya dulu. Hari ini akan saya ganti yang nilainya jauh lebih besar Bapak Ibu.
دمي وعايش بيه. أمي ثم أمي لحد آخر يوم في عمري، حبي من أول حياتي وهم همي، اللي كتر خيرها داب خيرها في دمي وعايش بيه. أعمل لها تمثال Kalau gini gak seberapa nilainya. اللي طيبة قلبها فوق Tapi semoga ini menjadi pengganti rasa syukur dan terima kasih kepada ibu saya. واللي ربت واللي شالت حملي جبال. أعمل لها تمثال يلي طيبة قلبها فوق الخيال. أعمل لها تمثال اللي تعبت واللي ربت واللي سهرت واللي شالت حملي جبال. أمي ثم أمي لحد آخر يوم في عمري، حبي من أول حياتي وهم همي، اللي كتر خيرها داب خيرها في دمي وعايش. Saudaraku, di dalam bangun bisnis ini terkadang penolakan itu pasti ada. Cibiran-cibiran itu akan selalu datang saudaraku. Tapi jangan takut dan jangan pernah menyerah saudaraku. Karena Anda adalah juara-juara yang tidak boleh diremehkan oleh siapapun. Bungkam mereka dengan bukti saudara. Saudara, hidup bukanlah hanya menunggu badai di saat reda. Tetapi hidup bagaimana kita bisa menari di tengah badai. Ketika hujan datang, teruslah menari saudara. Ketika petir datang, teruslah menari. Ketika badai datang, teruslah menari. Ketika badai makin membesar, teruslah menari, teruslah menari, teruslah menari. Karena badai pasti berlalu dan akan tergantikan menjadi pelangi yang sangat indah. Saudara, saya bisa merasakan saat ini perjuangan saudara. Di saat Anda ditolak, teruslah menari saudara. Teruslah menari di atas penolakan itu. Di saat cibiran itu datang, teruslah menari di atas cibiran itu. Teruslah menari di atas cibiran itu saudara. Karena penolakan itu, cibiran itu suatu saat nanti akan berlalu dan akan berganti dengan kesuksesan saudara. Jika Anda lakukan itu, suatu saat nanti mulut mereka akan terdiam. Mulut mereka yang menolak Anda, yang menghina Anda akan bungkam di saat Anda berada semua di sini sebagai champion, 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 ambasador. Saya Jenal Venom. Sampai jumpa di puncak panggung champion. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus untuk leader fenomenal kita, Bapak Zainal Venom. Di saat terlintas di benakku, serasa hariku. Oke, semuanya tidak bisa menahan tangis dan air mata haru ya Pak Ihsan. Semuanya pasti ingin langsung memeluk dan mengapresiasi langsung Bapak Zainal Venom di atas panggung. Wow. Inilah bukti perjuangan Bapak Zainal Venom untuk bisa mengangkat harkat martabat keluarganya. Dan hari ini telah menjadi bukti sukses.
hasil tidak pernah mengkhianati proses. Berikan aplaus untuk Bapak Zainal Venom. Ayo semuanya nyanyikan. Pasti kita terbang tinggi bila terus berlari, teruskanlah tanpa henti. Seiring berjalannya waktu, serasa hidupku, karena mula aku kan terus terpacu olehmu selalu. Kau ada di dalam hatiku, Selalu akan tetap memujamu. Ayo semuanya nyanyikan sekali lagi. Pasti kita terbang